Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti Dialektum Challenge. Ilustrasi kalian semuanya luar biasa dan ini adalah hasilnya. Karya yang pertama dari Atsarunel. Semoga tidak ada lagi kata kita berbeda. Di gambarnya ada tulisan tidak ada perbedaan, kita satu Indonesia. Yang aku tangkap dari gambar ini mengangkat isu tentang daerah Indonesia Timur yang seringkali memang dapat perlakuan berbeda, dan lewat ilustrasi ini ada pesan untuk kita tetap memperlakukan mereka dengan sama. Gambar ini nunjukin sosok seorang wanita sebagai objek utamanya dan di sekelilingnya ada beberapa burung khas Indonesia. Aku cuma tahu kasuari. Warnanya berani, meskipun warna backgroundnya mirip sama warna perempuannya, tapi nggak saru dan masih menonjol sebagai yang utama. Shadingnya dipakein warna biru jadi makin kelihatan keren gambarnya. Yang kedua dari Filza Amalina, Bhinneka Tunggal Ika. Karya tentang berbeda-beda tapi tetap satu ditunjukkan lewat gambar karakter-karakter lucu yang pakai baju adat daerahnya masing-masing dan lagi tiduran di rerumputan. Ini aku nggak hafal semua baju adatnya, tapi ini kayaknya ada Bali, Madura, Jawa, Aceh. Kalau nggak salah ini Sulawesi ya. Dan yang matanya kecil ini saya bukan ya. Secara keseluruhan penggambaran cahayanya keren. Di sini dipakein cahaya yang menembus pepohonan. Ditambah ada daun-daun yang jatuh juga. Tone warnanya juga setema, coklat, hijau tua, putih. Kerasa banget nuansa tradisionalnya. Mantap. Karya ketiga dari Rizal RDN, Rizalden, Bersatu dengan Sepeda. Kita ketahui bahwa bersepeda itu sudah ada sejak zaman pahlawan. Saat itu bersepeda bukan sekedar olahraga saja, tapi sudah menjadi kebutuhan. Konsepnya sangat menarik dan aku baru ngeh kalau sepeda pada zaman pahlawan itu termasuk penting. Ilustrasinya dinamis banget, pergerakannya kerasa karena pakai garis-garis yang berani. Sepedanya digambar dari beberapa angle dan gak ketinggalan juga ditambahin baju adat yang dipakai. Jadi makin Indonesia. Dan warnanya juga bagus. Background birunya itu mendukung objeknya jadi menonjol. Kalau kita salah milih warna, biasanya itu bakal bikin objeknya gak kelihatan. Tapi ini pemilihannya pas. Karya keempat dari Seninubi. Di sini saya ingin mencoba menggambarkan bagaimana kerjasama dan gotong royong untuk memeriahkan HUT RI yang ke-75 tahun. Semoga kita bisa jadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bersatu, bersatu, bersatu. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya maaf saya bacanya nggak sesemangat itu. Gambar yang nunjukin 17-an banget. Biasanya kan bulan-bulan ini kita lagi rame-ramenya ngehias daerah tempat tinggal atau sekolah. Ilustrasinya lucu banget dari komposisi dan pemilihan warnanya. Cocok buat anak-anak karena colorful. Idenya menarik banget, gambar rumah dari pohon beringin, ada juga dari apel. Cerobongnya juga dari pisang. Kreatif. Waktu lihat pertama kali aku bingung nih kenapa ada burung di sini. Tapi ini aku tebak kayaknya ngambil unsur-unsur dari Pancasila. Ada pohon beringin, ada bintang, padi, rantai, sama banteng. Katanya sih ini dibuatnya di HP Android pakai jari. Luar biasa niat sekali. Karya kelima dari Amination Art, Indah Budayaku. Jadi yang pengen aku sampaikan di sini bahwa Indonesia itu mempunyai beragam kebudayaan yang indah dan unik-unik yang wajib untuk diketahui dan dilestarikan. Nah, salah satunya adalah kebudayaan di Kalimantan ini dengan beragam tarian dan pakaian adatnya. Ilustrasinya keren banget, ngambil dari seni budaya khas Kalimantan. Ada pakaian adat dan juga tarian-tariannya. Ilustrasinya digambarkan dengan detail banget sampai dengan pattern-patternnya juga digambar. Yang paling menarik menurutku ini topengnya. Topengnya ini bikin penasaran sampai bikin aku browsing. Buat yang belum tahu itu namanya tari hudok. Warnanya juga keren, buat nonjolin objeknya dipakein background gelap. Jadinya si benderanya juga kelihatan jelas. Perpaduan dari outline-nya juga bagus.
buat ngisi space kosong dan kostum tari topengnya dipakein outline. Mungkin kalau pakai detail kostum itu bakal kelihatan penuh banget, tapi gara-gara pakai outline jadinya objek lainnya juga bisa jelas. Karya ke-6 dari gambar Baseng. Baseng, ya itulah. Dalam gambar ini mewakilkan tiap-tiap profesi yang ada di Indonesia. Perbedaan di antara kita tidak menjadikan kita tercerai-berai. Mari kita bersatu untuk memperkokoh negara tercinta kita, Indonesia. Gambar profesinya ditunjukin lewat tangan dan seragam yang dipakai. Di tengahnya ada tulisan, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Coba ya aku tebak dulu profesinya apa aja. Ini presiden atau pejabat. Yang ini PNS. Ini polisi. Yang ini ormas atau dokter. Ada tentara. Nah, yang ini pasti ilustrator atau desainer. Terus yang ini petani megang tanaman. Ini aku bingung nih. Penjual lotek bukan? Soalnya ini kayak ulekan. Tapi itu kayak pakai baju batik juga. Kalau salah maaf. Karya selanjutnya dari Astrid Ale. Indonesiaku kreatif. Dengan berbagai perbedaan dan sumber daya yang beragam, kita bangsa Indonesia mampu menciptakan berbagai kreasi dan inovasi, khususnya permainan-permainan unik dan menyenangkan. Oleh karena itu, ayo kita terus kembangkan kreativitas bangsa Indonesia dengan terus berkarya dan menciptakan manfaat positif bagi rakyatnya. Sebenarnya kalau dilihat begini aja, karyanya kelihatan aneh. Kalian harus lihat dari Instagramnya langsung, karena ini sebenarnya gabungan dari 3 post. Nah, gambar kalau digabungin itu seperti ini. Jadi ini ilustrasi karakter-karakter hewan lucu yang lagi ikutan lomba. Tapi lombanya gabungan dari lomba 17-an. Coba ya dilihat, ada makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, sama sendok kelereng. Ini ilustrasi benar-benar sesuai sama judulnya, yaitu Indonesia Kreatif. Suasana lombanya kerasa dari ekspresi-ekspresi karakternya. Dan warnanya pakai warna-warna cerah, dominan kuning, pink, sama biru keunguan. Karya berikutnya dari Punya Rahai. Ini nggak ditulis sih judulnya. Oke, mari kita bahas dari gambarnya aja. Jadi ini nggambarin beberapa yang khas dari Indonesia. Yang paling Indonesia banget ini menurutku seragam sekolahnya. Kayaknya nggak ada lagi yang seragam sekolahnya kayak gini. Terus ada beberapa khas Indo juga kayak barong, tari piring, monas, gendang, sama jam gadang. Permainan komposisinya berani, di atas awannya ditambahin pulau Indonesia. Keren. Selanjutnya dari Briliana.Kurnia.R. Apapun warna kulit kita, apapun budaya kita, apapun logat bahasa kita, kita adalah Indonesia. Simbol dari persatuan berbagai suku. Meskipun cuma tangan, tapi gambarnya bagus. Warna yang dipakai juga harmonis dan penggunaan teksturnya pas. Aku suka detail bulu-bulunya. Jadi itu adalah karya-karya yang udah masuk. Sekarang kita akan nentuin pemenangnya. Sebenarnya aku bingung milih pemenangnya karena setiap karya punya ciri khas dan pesannya masing-masing. Tapi yang menang untuk Dialektum Challenge kali ini adalah Amination Art. Kenapa karya ini yang jadi pemenangnya? Karena detail ilustrasinya keren banget. Dari perisai, topeng, sampai baju-bajunya. Dari pewarnaannya juga pas. Gambarin Kalimantan banget. Tapi aku mau ngasih hadiah tambahan sebesar Rp50.000 untuk Seni Newbie. Ini awalnya aku nggak berencana untuk ngasih hadiah tambahan, tapi karena ilustrasinya ini konsepnya dalam dan aku suka sama konsepnya. Kalau dilihat sekilas sih ini ilustrasi yang biasa, tapi ternyata ilustrasinya ini menarik karena ada lambang-lambang Pancasila yang tersembunyi di gambarnya. Dan aku penasaran apakah ada lambang-lambang tersembunyi lainnya di gambarnya atau enggak. Dan ini yang menyebabkan Seni Newbie mendapatkan hadiah tambahan sebesar Rp50.000. Selamat kepada pemenang, dan buat yang belum menang jangan berkecil hati karena usaha kalian tidak sia-sia. Dan aku mau ngucapin selamat Hari Raya Kemerdekaan RI yang ke-75. Semoga semangat nasionalis kita bisa terpancarkan lewat karya-karya kita ke depannya. Nantikan Dialektum Challenge berikutnya dan tetap berkarya.